Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Ayu Daryatma. Adik-adik semua bisa memanggil kakak Kak Ayu. Salam pramuka. Salam. Tepuk pramuka. Baiklah, di sini kakak akan mengajak adik-adik semua belajar tentang menyebutkan 5 peraturan yang ada di dalam keluarga. Di dalam buku saku siaga nomor 15. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah adik-adik, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu apa itu peraturan? Jadi adik-adik, peraturan itu adalah sebuah ketentuan yang mengatur perilaku manusia, kita sebagai manusia dalam kehidupan. Yang kedua, siapa sih yang membuat peraturan dalam keluarga itu? Peraturan keluarga itu dibuat oleh seluruh anggota keluarga melalui musyawarah ataupun keputusan langsung dari kepala keluarga, yaitu ayah. Misalnya adik-adik semua tidak ada lagi ayah, maka digantikan oleh ibu. Jika tidak ada lagi kedua orang tua kalian, maka digantikan oleh orang yang paling tua di dalam keluarga tersebut, misalnya kakak atau ayu. Yang ketiga, mengapa sih dibuat peraturan di dalam keluarga? Dibuatnya peraturan keluarga itu untuk dipatuhi dan ditaati supaya agar terwujudnya keluarga yang rukun, damai, sejahtera, dan disiplin. Baiklah, materi yang keempat, di mana saja sih peraturan itu dibuat? Peraturan itu dibuat tidak hanya di rumah saja, akan tetapi di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Misalnya di sekolah itu adalah mematuhi tata tertib sekolah, yaitu memakai pakaian seragam sekolah. Dan yang kedua yaitu di lingkungan masyarakat, contohnya itu tidak mengendarai motor ngebut-ngebutan. Mengapa? Karena mengendarai motor ngebut-ngebutan itu bisa mengganggu masyarakat. Baiklah, materi yang kelima, kapan peraturan di dalam keluarga itu dilakukan? Peraturan di dalam keluarga itu dilakukan ketika kita sedang melakukan sesuatu hal. Misalnya kita akan memasuki rumah, pasti mengetuk pintu kan, maka lebih baiklah memberikan salam, yaitu assalamualaikum, seperti itu. Baiklah adik-adik, materi yang keenam atau materi yang terakhir adalah bagaimana sih cara menerapkan peraturan di dalam keluarga? Cara menerapkan peraturan di dalam keluarga yaitu dengan cara mentaati peraturan di dalam keluarga tersebut. Yang pertama yaitu menghormati kedua orang tua, yang kedua saling membantu anggota keluarga, yang ketiga saling menghargai antar anggota keluarga, misalnya bukan hanya ayah dan ibu saja tapi kakak, adik, dan juga kakek, nenek juga. Yang keempat yaitu memberi kabar kepada kedua orang tua apabila kita hendak keluar rumah. Yang kelima yaitu mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum memasuki rumah atau memasuki ruangan di dalam rumah. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan mengasih contoh peraturan di dalam keluarga. Nih, bisa dilihat ya. Yang pertama itu ada seorang anak kecil sama ibunya sedang menyiram tanaman. Ini termasuk peraturan yang ada di dalam keluarga, yaitu membantu kedua orang tua. Yang kedua itu ada anak kecil bersama ibunya sedang mencuci piring. Itu juga termasuk peraturan di dalam keluarga, yaitu membantu ibunya. Yang ketiga ini ada nenek dan anak kecil seorang laki-laki. Nenek ini akan menyeberang jalan dan nenek ini dibantu oleh anak kecil tersebut. Ini termasuk peraturan di dalam keluarga, yaitu menghormati kedua orang tua. Nah, yang peraturan yang keempat itu ada seorang anak kecil mengetuk pintu. Itu termasuk peraturan yang ada dalam keluarga, yaitu masuk ke poin kelima, yaitu mengetok pintu sebelum memasuki rumah atau memasuki dalam ruangan. Dan yang terakhir yaitu ada seorang atau orang yang sedang menelpon. Itu termasuk peraturan di dalam keluarga, yaitu termasuk ke poin keempat, yaitu memberikan kabar kepada kedua orang tua ketika sedang keluar rumah. Nah adik-adik, mungkin itulah materi dari kakak. Semoga adik-adik semua paham ya. Baiklah, di sini kakak akan memberikan kalian tugas, yaitu adik-adik silakan tulis apa saja sih
5 peraturan yang ada di keluarga adik-adik atau di rumah adik-adik. Jangan lupa ya dikumpul PR tugasnya. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan mengajak kalian untuk bertepuk semangat biar kalian lebih semangat lagi mengerjakan tugas yang dari kakak. Baiklah, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat adik-adik mengerjakan tugasnya. Baiklah adik-adik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Baiklah kita berdoa ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adik-adik, mungkin itulah materi atau pembelajaran dari kakak. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Kakak, apabila ada kesalahan mohon maaf. Kepada Allah kakak mohon ampun. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi adik-adik.